Dia tanya, kenapa kok beliau paling banyak meriwayatkan hadis, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling terdekat dengan Nabi, yang senantiasa menemani Nabi dalam suka dan duka. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar hadisnya sangat sedikit sekali, gak banyak hadisnya Abu Bakar, mungkin 1 atau 2 ya. Padahal beliau orang yang paling terdekat dengan Nabi SAW. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya kenapa dia paling banyak meriwayatkan hadis, kata beliau, dahulu saudara kami dari kaum Muhajirin wal Ansar sibuk dengan perniagaan mereka di pasar-pasar mereka. Sedangkan Abu Hurairah tidak punya pekerjaan, hidupnya cuma di masjid. Abu Hurairah radhiyallahu anhu hidupnya di masjid. Dia banyak menghabiskan waktu di masjid. Nah, sehingga dikatakan bahwasanya orang-orang dari Muhajirin wal Ansar mereka sibuk dengan perniagaan mereka di pasar, sedangkan Abu Hurairah hidupnya hanya di masjid. Nah, radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, seluruh sahabat Nabi adalah semuanya sahabat yang mulia. Nah, tapi di sini ada kelebihan dari Abu Hurairah, beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma nahaitukum 'anhu fastanibuhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku larang hindari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang aku larang, kata Rasulullah, hindari. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan adapun apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, datangi semampu kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan adapun apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan, kata Rasulullah SAW, sesuai dengan batas kemampuan kalian. Di sini Rasulullah memberikan catatan, mastata'tum, sebatas kemampuan kalian menjalaninya. Karena tidak semua syariat ini seluruh umat Islam ini sanggup untuk mengerjakannya. Bukan berarti syariat Islam ini berat dan terlalu berat. Enggak juga. Syariat Islam ini sangat mudah dan banyak memberikan keringanan kepada pemeluknya. Tidak pernah memberatkan sama sekali. Nah, Rasulullah SAW memberikan catatan, fa'tu minhu mastata'tum. Datangilah, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, datangilah semampu kalian, mastata'tum. Ada beberapa riwayat hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya, diakhirkan sampai tengah malam. Sampai para sahabat yang menunggu Rasulullah di masjid sampai tertidur. Mereka tertidur sambil duduk, dagunya nempel di dada. Ya, ketiduran mereka di masjid sambil duduk, nunggu Rasulullah SAW tidak keluar salat Isya. Tidak biasanya Rasulullah terlambat atau mengakhirkan salat Isya sampai tengah malam. Akhirnya di tengah malam Rasulullah keluar, maka ditanya oleh Umar radhiyallahu anhu, atau Umar mengatakan, "Qad nama nisa'u sibyan." Ya Rasulullah, telah tidur para wanita dan anak-anak kecil. Artinya tumben tak biasanya Rasulullah mengakhirkan salat Isya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan atau beliau bersabda, "Laula an asyqa
ala ummati la amartuhum bis-shalah fi hadhihi as-sa'ah laula an ashqa ala ummati. Kalau seandainya perkara ini tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah. Rasulullah tahu, beliau mengetahui bahwasanya umatnya ini banyak yang malas. Ya, umatnya Rasulullah ini banyak yang malas. Rasulullah mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya mereka aku perintahkan sholat isya di tengah malam ini, di tengah malam ini. Waktu itu ya, kata Rasulullah SAW. Para wanita dan anak-anak sudah terlelap tidur. Rasulullah belum sholat isya bersama para sahabat. Tapi Rasulullah, beliau mengatakan, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis salati fi hadhihi as-sa'ah. Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya mereka aku perintahkan sholat isya di tengah malam. Tapi karena memberatkan, akhirnya Rasulullah tidak mewajibkan sholat isya di tengah malam. Kemudian perkara yang lainnya, menggunakan siwak, kayu siwak ketika berwudu dan ketika hendak sholat, disunnahkan menggunakan kayu siwak. Bukan pasta gigi siwak ya, kayu siwak. Nah, siwak ya siwak, jangan diganti pakai kayu, ngarang sendiri kayu kemudian diruncingkan, kemudian dicaca-caca sendiri digosok. Atau mungkin ambil batu bata digosok. Enggak ada sunnahnya itu batu bata itu. Nah, atau mungkin bawa sikat gigi kecil kemudian sikat gigi di masjid. Bukan seperti itu, kayu siwak. Karena siwak ini ada manfaatnya. Banyak manfaatnya untuk kesehatan kayu siwak itu. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu', fi hadits 'inda kulli shalah." Kalau bukan memberatkan umatku, niscaya mereka aku perintahkan untuk mereka mempergunakan siwak setiap kali wudu. Dalam hadis yang lainnya, setiap kali mereka hendak sholat. Laula an ashqa ala ummati. Rasulullah sebelum ajal menjemput beliau, detik-detik terakhir, ya, melihat Abdurrahman putra Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di kantongnya terlihat siwak. Rasulullah sudah terbaring, beliau memandang dan melihat terus siwak tersebut dilihat. Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri, dia mengetahui ya gerak-gerik dari tubuh suaminya. Maka diambillah siwak dari Abdurrahman, saudara Aisyah. Maka Aisyah menyodorkan mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah baginda menginginkan ini?" Rasulullah sambil memberikan isyarat, maka dibersihkan. Kayu siwak tadi diberikan kepada Rasulullah SAW. Sebelum nyawa dicabut, beliau masih sempat membersihkan mulutnya dengan siwak untuk menyucikan. Ya, karena siwak ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ala kulli hal, di sini Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Adapun apa-apa yang aku perintahkan, datangilah sebatas kemampuan kalian. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Sesungguhnya telah binasa umat-umat terdahulu. Kenapa mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kathratu masailihim. Mereka terlalu banyak bertanya. Mereka terlalu banyak bertanya-tanya kepada para nabinya. Akan tetapi bertanya bukan dalam rangka untuk mereka mentaati para nabinya, akan tetapi mereka dalam rangka untuk menyelisihi para nabinya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, kathratu masailihim, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka banyak bertanya, akan tetapi mereka banyak menyelisihi nabinya. Allah binasakan mereka. Nah,
Jadi kalau umat-umat terdahulu itu umat yang mereka ini mengetahui, karena diturunkan kitab-kitab Allah kepada para nabi dan para rasul, diturunkan kepada para rasul, ya. Mereka mengetahuinya, tapi mereka bertanya di dalam rangka untuk menyelisihi para anbiya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana dengan kita umat Islam? Apa kita nggak boleh kita bertanya tentang perkara agama kita? Boleh. Ya, kita bukan suatu gerakan organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin, seorang amir, ya, atau kelompok-kelompok tertentu, jamaah-jamaah tertentu yang mereka dilarang bertanya kepada gurunya. Pokoknya gurunya ngomong apa harus ikut, kalau enggak awas. Ya, Islam bukan agama seperti itu. Boleh kita bertanya untuk kita belajar dan mengambil faedah. Karena Jibril alaihissalatu wassalam dalam permulaan hadis pernah kita baca, Jibril dia datang kepada Rasulullah berwujud manusia. Dia duduk menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah, lalu dia bertanya tentang perkara Islam. Akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan. Akhbirni 'anis sa'ah. Ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa yang dimaksud dengan Islam. Dijawab oleh Rasulullah semua. Dia bertanya lagi dan dia mengatakan, "Shadaqta, benar apa yang kau katakan." Para sahabat heran, ini orang dia dalam posisi bertanya kenapa dia yang membenarkan. Ternyata Jibril turun bertanya kepada Rasulullah di dalam rangka untuk memberikan pendidikan, memberikan ilmu kepada para sahabat yang lainnya. Jibril bertanya sedangkan dia sudah mengetahuinya. Naam, Rasulullah dalam akhir hadis mengatakan, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa kata dia yang datang? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Fa innahu Jibril atakum liyu'allimakum amra dinakum." Sesungguhnya tadi yang datang adalah Jibril. Jibril datang kepada kalian di dalam rangka untuk mengajarkan tentang perkara agama kalian, kata Rasulullah SAW. Di sini boleh seseorang bertanya, ya, walaupun di sini Jibril kedudukannya sebagai guru, tapi dia guru dalam rangka untuk memberikan faedah kepada yang lainnya. Dia bertanya kepada Rasulullah sedangkan dia mengetahui jawabannya. Dalam Islam boleh seseorang bertanya. Jadi jangan ada persepsi anggapan bahwasanya Islam itu jumud kaku, bahwasanya apa yang diterangkan itu harus diikuti. Jangan bertanya-tanya, jangan membantah. Karena ada sebagian kelompok yang mereka menisbatkan diri dari kelompok-kelompok Islam yang mereka mendoktrin para jamaahnya tidak boleh bertanya kepada gurunya. Gurunya berkata apa saja harus dia sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati guru kami. Walhamdulillah, saya pribadi pernah duduk berguru dengan Syekh rahmatullahi alaih. Beliau rahimahullah ta'ala selalu mewasiatkan dan mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kalian ambil ucapanku, jangan kalian ikuti pendapatku. Kalian pergi ke maktabah, ke perpustakaan, carilah dalil-dalilnya di perpustakaan. Mana yang lebih cenderung kepada kita, jawabannya yang lebih meyakinkan kita, ikuti kata Syekh. Enggak pernah beliau mendoktrin murid-muridnya, harus kalian ikuti pendapatku. Barang siapa yang tidak mengikuti pendapatku maka dia harus keluar dari pesantren ini. Enggak ada. Ya, beliau justru mengatakan kepada murid-muridnya, ibhathu fil maktabah, carilah, teliti sendiri di perpustakaan kata Syekh. Buka kitab-kitab para ulama. Kita disuruh mencari literatur sendiri di perpustakaan. Ya. Sehingga kalau kita belajar dengan ahlu sunnah itu enaknya kita tidak merasa didoktrin dan tidak merasa didikte terus seperti anak kecil. Ya. Boleh kita mengambil pendapatnya ulama siapa yang dia ulama-ulama ahlu sunnah ya.
boleh kita ambil pendapatnya para ulama-ulama tersebut selama mencocoki dalil dari Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman para salafus saleh, ikuti pendapat mereka. Ya, jadi dalam perkara, karena ini bukan perkara yang pokok, bukan perkara usul. Kalau perkara usul dan dalam perkara akidah nggak bisa ditawar. Tapi kalau dalam perkara furu', cabang-cabang ilmu, contohnya adalah perkara-perkara fikih, ya, dalam perkara sholat saja, dalam perkara sholat itu banyak di antara Ahlus Sunnah yang berselisih pendapat. Dalam perkara sholat saja banyak yang berselisih pendapat. Ya, ada yang takbiratul ihramnya sami Allahu liman hamidah, dia lepas irsal namanya ke bawah. Ada yang sami Allahu liman hamidah, dia balik lagi bersedekah. Ya, boleh. Silahkan teliti pendapatnya para ulama yang mengatakan harus kembali demikian, itu adalah sunnah. Silahkan pelajari. Ahlus sunnah dilarang taklid buta. Fanatik golongan yang membabi buta dilarang dalam Ahlus sunnah. Tapi pelajari. Ulama yang mengatakan boleh, sunnahnya itu harus kembali demikian. Sami Allahu liman hamidah, tidaknya balik seperti ini. Pelajari. Dalilnya bagaimana? Ternyata dia mengatakan dalilnya sahih. Ada yang mengatakan tidak, harus lepas seperti ini. Yang tidak sahih, perkara ini adalah perkara bid'ah. Ya, maka silahkan mana yang menjadi kecenderungan kita lebih, hati kita lebih mantap, jalan. Selama mereka adalah ulama-ulama Ahlus Sunnah, ikuti mereka. Nah, dan mereka semua tidak pernah mewajibkan kepada murid-muridnya, atau mungkin dalam karya tulisnya mengatakan kalian harus mengambil pendapat saya, jangan mengambil pendapat yang lainnya. Pendapat yang lainnya adalah sesat. Nggak mungkin. Ya, para ulama-ulama Ahlus Sunnah itu nggak pernah dia menjustifikasi ulama yang lainnya. Sesama ulama mereka saling menghormati pendapat masing-masing. Kenapa? Karena para ulama ketika mereka mengeluarkan pendapat, mereka berfatwa, ketika benar mendapatkan 2 pahala, ketika salah mendapatkan 1 pahala. Dosa, berdarah-darah kita dosanya banyak. Kalau kita yang mengeluarkan fatwa. Tapi kalau mereka para ulama yang mengeluarkan pendapat, mereka tidak berdosa, malah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi demikian ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, sesungguhnya telah binasa umat terdahulu sebelum kalian karena mereka banyak bertanya kepada para nabinya, banyak bertanya dalam rangka untuk menyelisihi nabinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seluruh umatku akan dimasukkan surga oleh Allah. Mereka yang enggan untuk masuk surga. Di kalimat pertama Rasulullah mengatakan seluruh umatku masuk surga. Tapi di kalimat berikutnya Rasulullah mengatakan kecuali, mungkin ada di antara umatnya Rasulullah ini yang enggan tidak mau masuk surga. Sahabat heran bertanya, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa di antara umatmu yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Heran. Sahabat saja heran mereka. Kok ada manusia yang enggan masuk surga? Sedangkan seluruh manusia ini mereka berharap dimasukkan surga oleh Allah. Tapi ternyata Rasulullah menceritakan ada di antara umatnya yang enggak mau masuk surga. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah
Barang siapa yang mentaati aku, mentaati Rasulullah, maka dia dimasukkan surga oleh Allah. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang memaksiati aku, maka berarti dia termasuk orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Simple, gampang. Ya. Rasulullah sudah memberikan mau masuk surga, ikuti jalannya Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menentukan garis yang lurus. Khatta lana Rasulullah SAW khatta mustaqiman. Rasulullah telah menggariskan garis yang lurus. Kemudian beliau menggariskan garis yang bercabang-cabang di samping garis yang lurus ini. Kemudian Rasulullah beliau menukil firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ikutilah jalanku yang lurus ini. Jangan kalian mengikuti jalan yang bercabang-cabang. Niscaya kalian akan tercerai-berai dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan, kita telaah, kita telusurin, kenapa di dalam Islam ini terpecah? Disatukan seperti apapun tidak akan pernah bisa. Karena ini sudah sunnatullah ala khalqi, ketentuan Allah. Rasulullah sudah menceritakan kepada kita. Ikhtalafa al-yahud ila 71 firqah. واختلفت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن يا رسول الله؟ قال ما علينا وأصحابنا. Rasulullah SAW beliau bersabda, agama Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. 70 sekte Yahudi. Agama Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kata Rasulullah. Kecuali satu. Siapa mereka? Barang siapa yang melihat aku bersama para sahabatku, kata Rasulullah SAW di hari itu. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk menyatukan Islam, mau Islam di dunia atau Islam di Indonesia atau di belahan bumi manapun, nggak pernah akan bisa. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menceritakan agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka. Ini yang bersabda Rasulullah SAW, bukan saya pribadi. Jangan mengatakan saya menjustifikasi kelompok A, B, C, D, E, F, G. Oh berarti kelompok kita nggak masuk surga. Saya tidak mengatakan kelompok atau mengatakan individu tidak masuk surga. Di sini Rasulullah menceritakan golongan, kelompok, sekte, pecahan. Ya, dari beberapa kelompok Islam ini ada sempalan-sempalan yang banyak. Ya. Kita tidak boleh menjustifikasi mengatakan kepada individu mengatakan, oh Anda dari kelompok A, oh saudara di neraka. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis ini 72 golongan di neraka, termasuk Anda di neraka. Nggak boleh. Ya. Kita tidak boleh menjustifikasi personal. Ya. Tapi kita berbicara secara global. Kita berbicara secara global. Bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 finnar. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang bersama Rasulullah dan bersama para sahabatnya yang ketika di hari itu. Ya. Nah, jadi di sini Rasul SAW beliau sudah menceritakan kepada kita, kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, kita ingin dimasukkan surga oleh Allah, tidak dibinasakan oleh Allah seperti umat-umat terdahulu, maka ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum.
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, taatlah kalian kepada penguasa kalian. Jika kalian berselisih pendapat tentang perkara agama, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah, yaitu kembalikan kepada Al-Quran, wal Rasul, kembalikan kepada Rasul, yaitu kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman dengan yaumil akhir. Kalau kita beriman dengan yaumil akhir, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kan belum tahu gambaran tentang yaumil akhir itu seperti apa. Kalau para sahabat dan para imamatus salaf, mereka sudah tergambarkan dalam benak mereka. Setiap hari mereka menangis. Ya, setiap hari mereka menangis. Jadi yang ada di dalam benak mereka, keseharian mereka itu yang ada cuma kematian, yaumil qiyamah, yaumil akhir, neraka. Itu yang diingat oleh mereka setiap hari. Enggak pernah mereka mengingat tentang kenikmatan yaitu di surga. Barang siapa mengerjakan amalan ini, maka dia akan mendapatkan pahala ini, dia dijamin surga oleh Allah. Barang siapa mengerjakan amalan ini, dia mendapatkan surga. Dulu para sahabat dan para imamatus salaf seakan-akan mereka tidak mau mendengar. Kalau ada yang bercerita tentang surga, mereka seakan-akan tidak mau dengar. Kenapa? Karena orang yang diceritai dengan kenikmatan kebanyakan terlena dan lalai, lupa daratan, lupa lautan. Ya. Kalau kita diceritai dalam majelis ini, bapak-bapak, barang siapa yang dia mengerjakan sholat di masjid, maka pahalanya ketika dia sholat berjamaah, pahalanya 27 rakaat, bapak-bapak. Bapak-bapak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diingat itu aja. Sehingga bapak-bapak yang merasa enjoy dan tenang, berjalan kemana-mana dengan tenang. Saya susah. Kenapa? Karena selalu disampaikan dalam majelis-majelis itu, barang siapa mengerjakan puasa hari ini, maka dia mendapatkan pahala demikian. Barang siapa mengerjakan ini, dia mendapatkan pahala demikian. Dia dijamin surga oleh Allah. Sehingga yang di depan dia itu surga, 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 surga. Nggak pernah dia ingat neraka. Nah, kalau diingatkan tentang neraka, aduh, ini berat ini. Ya, berbeda dengan sudut pandangnya mereka para sahabat dan para imamatus salaf yang mereka lihat dari itu. Jadi mereka punya progresnya itu jauh ke depan, yaitu yaumil qiyamah. Mereka kejar. Yang mereka kejar itu yaumil qiyamah. Tapi kalau kita kan enggak, diceritain tentang yang enak-enak saja. Ayo kita sekarang baca keutamaan. Barang siapa amalan ini, maka dia akan mendapatkan pahala ini. Barang siapa dia mengerjakan ini, dia akan dimasukkan surga oleh Allah. Sehingga dia tenang. Hidupnya tenang, jalan kemana-mana tenang, nggak peduli dengan orang, tenang terus hidupnya. Nggak kerja juga tenang dia, nggak makan juga tenang. Padahal para sahabat, Imam Malik Ibn Anas rahimahullah taala, beliau mengatakan, kalau seandainya aku bisa tidak tidur dalam satu hari satu malam, beliau artinya tidak tidur selamanya. Seandainya mampu beliau tidak tidur, maka niscaya akan aku lakukan, kata Imam Malik. Kenapa? Karena aku khawatir ketika aku terlelap tidur, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada diri. Nah, al-muadzin yuadzin. Yang azan silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد اللهم رب Baik, bukan fitin, azanallah wa iyyakum. Jadi para aimatus salaf, mereka semuanya yang tergambar dalam benak mereka itu adalah tentang kenaian yaumil qiyamah, yaumil akhirah, dan tentang neraka. Itu saja yang mereka ingat dan selalu mereka ingat. Nah, sehingga ketika mereka mengingat tentang neraka, mengingat kematian, yaumil qiyamah, yaumil akhirah, itu mereka senantiasa waspada dan senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar Amirul Mukminin, sahabiun jalil yang sudah dijamin surga oleh Allah. Beliau dan sebelumnya Abu Bakar Siddiq tentunya. Beliau di akhir ajal hendak menjemput nyawanya. Ketika beliau ditikam, karena kematian beliau ditikam, beliau mengatakan, "Lau anna li talla'il ardu dhahaban laftadaituhu min 'adabillahi qabla an arahu." Sambil merintih dia kesakitan, dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki harta berupa emas sebesar dunia ini, sebesar bumi ini, yang bisa menyelamatkan diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya, niscaya akan aku lakukan, kata Umar. Kalau seandainya bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah dan beliau memiliki harta sebesar emas sebesar bumi ini, maka Umar akan melakukannya. Umar radhiyallahu anhu seorang Amirul Mukminin, seorang penguasa, kepala negara dan seorang pengusaha kaya raya, dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Tapi beliau masih sempat-sempatnya dia mengatakan, kalau seandainya aku memiliki harta emas sebesar bumi ini yang bisa menyelamatkan aku sebelum aku melihat neraka, niscaya akan aku lakukan, kata Umar. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala memberikan catatan, Allaqah Ibnu Jauzi rahimahullah, ajaban min khawfi Umar ma'a kamalihi wa amluka ma'a nusanik. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, kita merasa heran dengan rasa takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan segudang prestasi kesempurnaan amalan yang dimiliki oleh Umar. Sedangkan Anda, kata Ibnu Jauzi, merasa aman dari segala bentuk kekurangan Anda. Siapa Anda? Kita semua. Ya, kita sudah disinggung oleh Imam Ibnu Jauzi. Wa amluka ma'a nusanik. Sedangkan Anda merasa aman
dari segala bentuk kekurangan Anda. Merasa aman. Kenapa? Karena diceritainya tentang yang baik-baik saja, tentang surga. Barang siapa mengerjakan amalan ini dia dijamin surga. Barang siapa mengamalkan amalan ini maka dia diangkat derajatnya oleh Allah. Barang siapa demikian maka dia masuk surga dan surga. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa aman dari segala bentuk kekurangannya. Tidak bercermin dan tidak berkaca siapa dirinya dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Merasa enjoy dia berjalan di muka bumi tenang, seakan-akan sudah pasti masuk surga. Nah, Abu Maisarah Amr bin Syarahbil rahimahullah ta'ala, ketika dia beranjak hendak tidur bersama istrinya, lihatlah rumah tangga para imatus salaf ini. Rumah tangganya indah, penuh dengan ibadah. Rumah tangga yang penuh dengan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dahulu para imatus salaf, lakinya ahlul ibadah yang beribadah kepada Allah, yang lakinya sering menangis karena takut kepada Allah, maka istrinya pun ikut. Maka istrinya ahlul ibadah, anak-anaknya ahlul ibadah. Suaminya sering menangis karena takut kepada Allah, maka istrinya dan menangislah anak-anaknya. Kalau kita sekarang luar biasa. Nah, di zaman sekarang ini yang banyak-banyak berdoa deh. Mungkin para laki-lakinya masya Allah sering ke masjid dengarkan kajian, ibunya entah kemana, nggak tahu di mana apa yang dilakukan dengan para ibu-ibu ini. Nah, termasuk yang ibu-ibu di masjid sini ya. Kebanyakan seperti itu. Saya hanya melihat sekilas saja ya. Saya perhatikan beberapa orang laki-laki yang sering datang pengajian seorang suami sering pengajian, istrinya entah kemana dia nggak tahu. Artinya entah kemana bukan keluyuran kemana nggak tahu. Beda jalur. Mungkin insya Allah lakinya jalur siratal mustaqim. Nah ini perempuannya ini nggak tahu jalurnya kemana. Ke kampung rambutan apa ke mana nggak tahu kita. Yang perempuannya ini. Atau sebaliknya, bisa jadi sebaliknya. Mungkin istrinya dia rajin ibadah, sering mendengarkan pengajian, lakinya entah kemana. Nah, kalau zaman dahulu para imatus salaf, Amr bin Syarahbil rahimahullah ta'ala, Abu Maisarah, dia menangis, meninggilah suaranya, maka menangislah istrinya dan menangislah anak-anaknya. Maka istrinya mengatakan, wahai Abu Maisarah, qad ahsanallahu ilaika hadaka lil Islam wa qad fa'ala bika kada wa kada. Qala bala. Wahai Abu Maisarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan engkau jalan terbaik, yaitu engkau diberikan petunjuk oleh Allah kepada agama Islam ini, dan engkau telah mengerjakan amalan demikian dan demikian. Kata Abu Maisarah, benar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama neraka. Apakah ada kabar berita bahwasanya diriku anni sadiruna anha? Apakah diriku bisa selamat dari api neraka? Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Allah menciptakan neraka. Apakah ada keterangan yang menjelaskan bahwasanya diriku selamat dari api neraka? Itulah mereka yang diingat oleh mereka, neraka. Demikian pula dengan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa rahimah, yang dia ini memiliki kebiasaan hampir setiap hari dia menangis, yang disebutkan oleh istrinya Fatimah bintu Abdul Malik bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz ketika dia pulang ke
memposisikan dirinya seperti dia di masjidnya. Menangislah Umar bin Abdul Aziz ketika itu di rumahnya, maka menangislah istrinya dan anak-anaknya. Maka ditanya oleh istrinya, Fatimah bintu Abdul Malik, "Bi abi anta ya Amirul Mu'minin, mimma bakaita?" Wahai Amirul Mu'minin, apa yang sedang menjadikan baginda menangis? Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, "Dzakartu yawman hina yansarifu an-nas, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." Kata Umar bin Abdul Aziz, aku sedang mengingat, yaitu di hari itu, di yaumil qiyamah, ketika manusia sudah berpaling dari Allah, sudah dibagi menjadi dua kelompok oleh Allah. Satu golongan dimasukkan surga oleh Allah, dan satu golongan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis Umar bin Abdul Aziz, dan menangislah istrinya, dan menangislah anak-anaknya. Rumah tangga yang nikmat seperti itu. Ya. Nah, sehingga mereka semuanya itu yang diingat oleh mereka yaitu kematian, yaumil qiyamah, yaumil akhirah, neraka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah dijamin surga. Di detik-detik terakhirnya dia mengatakan, "Dha' khaddi 'ala al-ard ya bunayya, dha' khaddi 'ala al-ard asa an yarhamuni." Wahai anakku, wahai putraku, letakkan pipiku di atas tanah, semoga dengannya aku bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Wailul lil ummi, wailul lil ummi, wailul lil ummi illam taghfirli. Thumma qada. Beliau di akhir kalimatnya, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, celaka diriku, celaka diriku, celaka diriku, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosaku. Kemudian nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Nah, bayangkan sekali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya, beliau masih ketakutan, takut kepada Allah tidak diampuni dosanya, takut kelak dimasukkan neraka oleh Allah. Padahal ada nas dari Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran Allah nyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka para sahabat, dan sahabat berridha kepada Allah. Rasulullah juga memberitakan minal mubasyirina bil jannah, para syuhada Uhud dan para sahabat dijamin surga oleh Allah. Rasulullah menziarahi kuburan syuhada Uhud. Rasulullah beliau mengatakan, "Ushhidullah inni radin ankum." Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi, aku ridha terhadap apa yang telah kalian capai. Allah ridha, Rasulullah ridha. Jaminan surga mereka para sahabat. Tapi sahabat tetap gak yakin mereka masuk surga. Mereka tetap takut, khawatir dimasukkan neraka oleh Allah. Sehingga tadi disebutkan Ibnul Jauzi memberikan catatan, ajaban min khawfi Umar ma'a kamalihi wa amluka ma'a nuqsani. Kita merasa heran dengan rasa takutnya Umar bin Khattab dengan kesempurnaan yang beliau miliki, sedangkan Anda merasa aman dari segala bentuk kekurangan Anda. Nah, jadi inilah Rasul SAW. Kita mencoba mensinkronkan ucapan Rasulullah dengan beberapa fawaid yang lain. Baik, Rasul SAW beliau mengatakan, fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka sering bertanya kepada para nabinya di dalam rangka untuk menyelisihi nabinya. Maka jangan sampai kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sering menyelisih Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan apa, kita lari kemana? Ya. Ntar kalau diingatkan, dianggap sok paling benar sendiri, dianggap kelompok garis keras, ekstrim dan radikal dan radikal. Nah,
Jadi demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi, "Ma fi qawlihi ma nahaitukum wa fi qawlihi ma amartukum ma syartiyah, yani syai'un alladhi anhaakum anhu istanibuhu kullahu wa la taf'alu minhu syai'an." Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihi beliau mengatakan kalimat ma nahaitukum dan ma amartukum. Di sini ada ma, di sini ada ma syartiyah kalau kita belajar bahasa Arab, yaitu sesuatu yang diperintahkan. Syartiyah yani syai'un ladzi anhaakum, sesuatu yang dilarang dicegah oleh Rasulullah, maka hindari semuanya. Wala taf'alu minhu syai'an. Ketika Rasulullah melarang sesuatu, hindari, jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan sedikit pun. Li'anna al-ijtinab ashal min al-fi'l. Karena menghindari itu lebih gampang daripada mengerjakan suatu pekerjaan. Ya. Li'anna al-ijtinab ashal min al-fi'l. Karena menghindari itu lebih gampang daripada kita mengerjakan suatu pekerjaan. Kullu yudrikhu. Wa amma al-ma'mur faqala wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Li'anna al-ma'mur fi'l. Adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sebatas kemampuan kalian. Li'anna al-ma'mur fi'l. Karena perintah itu harus dikerjakan. Ya. Apa yang diperintahkan itu harus dikerjakan. Waqad yushiku 'ala al-insan atau yashukku, ya. Waqad yashukku 'ala al-insan. Bisa jadi ketika diperintahkan sesuatu itu sebagian orang merasa berat. Ya. Terjadi yaitu masyaqqah. Ada halangan rintangan yang memberatkan dirinya ketika mengerjakan suatu amalan. Walidzalika qayyadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faf'alu minhu mastata'tum. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan catatan, faf'alu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Ya. Ketika diperintahkan suatu perkara itu harus dikerjakan. Dikerjakan. Jangan ketika Rasulullah memerintahkan suatu perkara kita cuma melihat saja. Ya, kita cuma melihat saja. Tapi kerjakan. Kerjakan terlebih dahulu. Jalani, amalkan terlebih dahulu. Oh, ternyata berat. Seperti di awal tadi saya sebutkan, sebagian perkara-perkara, adalah contohnya sholat tengah malam. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat malam dan sholat duha, walaupun dalam keadaan safar. Ya. Walaupun dalam keadaan safar, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam dan sholat duha. Tapi tidak semua orang enjoy dan bisa melaksanakan. Kadang orang malas. Ya. Tengah malam lagi asik-asiknya tidur, harus bangun sholat malam. Mana ntar dia mungkin jam 6 harus berangkat kerja, sehingga memberatkan bagi sebagian orang. Rasulullah SAW memberikan catatan, faf'alu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Sholat malam kita nggak bisa rutin. Mungkin sholat malamnya seminggu sekali, mungkin. Apakah ada? Ya mungkin ada, banyak. Ya nggak sholat malam juga banyak kok. Ya. Jadi dia cuma bisa mengerjakan sholat malam ketika weekend saja, ketika hari libur. Ya. Karena mungkin besoknya nggak kerja, libur, ya udah antar malam sholat malam. Ya. Ya berarti dia sesuai batas kemampuannya, dia cuma bisa mengerjakan sholat malam ketika weekend saja, ketika dia nggak kerja di hari kerja. Berarti dia mampunya cuma segitu. Imannya dia, kadar imannya cuma segitu.
Nah, demikian pula dengan sholat duha. Tidak semua orang dia bisa mengerjakan sholat duha. Mungkin alasan dia di jalan, saya sedang lagi naik kereta, saya lagi di perjalanan naik motor, saya di kantor, nggak sempat sholat duha. Ya kelas. Kapan bisanya? Saya bisanya cuma Sabtu dan Minggu. Ya sudah. Sholat duhanya Sabtu dan hari Ahad aja. Berarti dia mampunya cuma segitu. Faf'alu minhu mastata'tum. Kerjakan sesuai batas kemampuan kalian. Nah, demikian pula dengan puasa sunnah. Puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Oh, saya nggak mampu. Saya mau puasa Senin Kamis saja. Ya Senin Kamis. Ya, puasa Senin Kamis semampunya. Oh, saya nggak bisa, cuma bisa dapatnya Senin saja. Ya kalau Senin saja nggak apa-apa. Oh, saya cuma bisanya Kamis dia nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Ya, faf'alu minhu mastata'tum. Kerjakan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Atau di setiap bulannya tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid disunahkan puasa 3 hari. Ternyata dia di tanggal 13 dia nggak tahu, lihat temannya hari Rabu puasa, temannya puasa apa? Puasa Ayyamul Bid. Wah, saya ketinggalan dong. Boleh nggak puasa 14, 15? Puasa nggak apa-apa. Dapatnya 14 saja, 15 saja nggak apa-apa puasa. Ya, tetap diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Faf'alu minhum mastata'tum. Kerjakan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih bahwasanya menghindari itu lebih mudah dan mengerjakan itu agak sedikit terkendala, sedikit masyaqqah, ada sesuatu yang memberatkan bagi sebagian orang. Ya, ada yang memberatkan bagi sebagian orang. Qala fa yustafadu min hadzal hadits fawaid. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubu istinab ma nahyi Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu. Yang pertama, faedah yang pertama, wajibnya menghindari apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya. Wa kadzalika ma nahallahu anhu min babi aula. Demikian pula apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa yang diperintahkan oleh beliau perkara yang sunnah mustahab. Tapi kalau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita menghindarinya. Jangan ditawar lagi. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan, apa-apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Apa yang aku larang, aku cegah, jangan kalian kerjakan. Nah, dan apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Qala wujubu istinab ma nahyi Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu. Wa kadzalik ma nahaa Allah anhu min babi aula. Apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindari, dan lebih-lebih apa yang dilarang oleh Allah ini yang lebih utama. Wa hadha ma lam yadullu dalil ala anna an-nahy lil karahah. Dan yaitu sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil, yang telah ditunjukkan oleh dalil bahwasanya apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah perkara karahah, ya, sesuatu yang diingkari, yang tidak disenangi, tidak disukai. Thaniyan, yang kedua, annahu la yajuz fi'l ba'd al-manhi anhu, bal yajib ijtinabuhu kulluh, wa mahallu dhalik ma lam yakun hunaka darurah tabi'u fi'lahu. Yang kedua, faedah yang kedua, sesungguhnya tidak boleh mengerjakan dari sebagian apa yang dilarang darinya,
Bahkan wajib untuk dia menghindarinya semuanya. Kecuali di sana ada perkara yang darurat untuk kita harus mengerjakannya, yang ini diperbolehkan karena kedaruratannya saja. Ya, perkara yang diharamkan oleh Allah itu boleh untuk kita langgar dalam saat-saat tertentu, dalam saat-saat darurat. Ya, contohnya kita di hutan belantara, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada makanan ya. Yang kita lihat cuman babi, ya, mau berburu nggak ada kelihatan kecuali babi hutan. Ya kelas babi diburu, ya dipanggang atau diapakan, disate, ya. Tapi makannya sekedar. Jangan kemudian sebesar apa dihabiskan semua. Alhamdulillah nikmat. Nah, bukan seperti itu. Sekedar. Ya, ini perkara haram tapi boleh dilanggar untuk darurat, untuk menyelamatkan diri kita, nyawa kita, sekedar. Ya. Nah, jadi dalam hal-hal tertentu boleh untuk dilanggar, tapi untuk sekedar, untuk menyelamatkan nyawa seseorang boleh. Contohnya yang dipergunakan oleh para dokter untuk membius. Itu biusan itu bius dari apa? Dari perkara yang haram. Apa itu? Heroin. Ya, makanya hati-hati yang suka dibius. Anda dimasukkan heroin oleh dokter. Ya, ketika mau dioperasi dimasukkan bius, dan bius itu terbuat dari heroin. Heroin hukumnya bagaimana? Haram. Nggak boleh. Tapi dalam keadaan tertentu, karena dia dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan rasa sakit, untuk operasi, maka sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau nggak pakai, ibu-ibu kalau mau sesar kemudian nggak pakai heroin, langsung dibelek seperti itu, nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin ibunya mati duluan. Ini nggak tahan, sakitnya luar biasa. Ya. Dalam hal-hal semacam ini diperbolehkan dalam agama. Ya. Baik, ala kulli hal, bagaimana dengan perbankan? Saya bertanya, bagaimana dengan perbankan? Darurat nggak itu? Darurat apa enggak? Apa kita nggak pakai bank terus mati gitu? Harus bergantung dengan bank, ada bank mati kita, mampus kita ada bank. Orang dulu nggak pakai bank, hidup. Orang dulu pakainya apa? Lemari besi. Ya, orang zaman dahulu nyimpan uangnya di lemari besi di rumah. Kalau orang zaman sekarang nyimpennya di bank, ketakutan, ya, alasannya untuk transaksi lah, untuk ini, untuk itu dan lain sebagainya. Ala kulli hal, bahwasanya apa yang dilarang oleh Rasulullah dan apa yang dilarang oleh Allah hindari semaksimal mungkin. Atau kalau kita takut uang kita karena miliaran takut dirampok orang, bagaimana caranya? Sewa saja di perbankan, kan mereka punya loker, punya kotak yang disewain. Di perbankan apa saja, mau BCA, mau apa terserah. Mereka sewain kotak-kotak untuk kita pinjam. Kita bayar sewanya per bulan. Masukin aja surat-surat tanah yang berharga, surat nikah, masukin semua. Ya, barangkali takut kebakar. Ada emas, ada apa, berlian, masukin ke kotak berharga tadi. Ya, tiap bulan kita bayar ke perbankan, bayar apa? Sewa. Daripada di rumah kita nggak aman, takut kebanjiran, takut kebakaran, takut kerampokan, sewa kotaknya mereka. Nah, yang ketiga, wujubu fi'l ma amarahu bihi wa mahallu dzalika ma lam yaqum ad-dalil ala anna al-amru lil istihbab. Wajibnya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan, dan tempatnya atau posisinya yaitu apa yang dia ditunjukkan oleh dalil dari apa yang diperintahkan, bahwasanya perkara ini adalah perkara yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, jadi mengerjakan perkara-perkara amalan ini tentunya harus melalui dalil Al-Quran, Sunnah, ya, ditimbang dari kacamata syariat dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu saja. Apa
yang ada dalam Al-Quran kerjakan, apa yang ada dalam sunnah Rasulullah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah hindari, apa yang dicegah oleh Rasulullah hindari. Itu saja, gampang. Nah, yang keempat, annahu la yajibu 'ala al-insani aktsaru mimma yastati'. Yang keempat, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sesungguhnya yang wajib bagi seseorang itu sesungguhnya dia mengerjakan perkara sesuai dengan batas kadar kemampuannya. Ada orang masalah dia bisa membaca Al-Quran setiap hari, dia rutin membaca Al-Quran. Alhamdulillah, nikmat, diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bisa baca Al-Quran tiap hari. Ada orang yang nggak bisa baca Al-Quran, artinya nggak sempat waktunya, entah sempat nggak sempat, ya. Dia cuma bisanya baca Al-Quran ketika hari Jumat. Hari Jumat yang dibaca kahfi terus, dari Jumat ke Jumat kahfi terus juga lagi, labas, boleh. Daripada nggak baca Al-Quran sama sekali. Ya. Nah, ala kulli hal, bahwasanya mengerjakan amalan sesuai dengan kemampuannya. Tadi seperti saya jelaskan, puasa-puasa sunnah dia ketinggalan, dia cuma bisa 1 hari saja, nggak apa-apa, boleh kerjakan. Ya, jangan sampai sama sekali tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah. Amalan sunnah ini untuk menunjang amalan-amalan wajib. Mungkin kewajiban kita ini masih banyak kurangnya, pahalanya kurang banyak, maka ditunjang oleh amalan-amalan sunnah supaya sempurna amalan kita. Maka jangan malas kita mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ya, contohnya sholat wajib. Sholat wajib ini juga ada tunjangannya. Ada tunjangannya, bukan jangan cari tunjangan dari sisi dunia. Allah memberikan tunjangan juga. Bahwasanya sholat wajib ditunjang dengan sholat sunnah. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Kerjakan tunjangan-tunjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa heran, ada orang-orang itu seakan-akan menggugurkan kewajiban saja. Sholat sekedar sholat. Ya. Sholat sekedar sholat. Apakah dia yakin bahwasanya sholatnya itu di hari itu, atau dia sholat isya, maghrib, subuh atau sebagainya, apakah sholatnya diterima oleh Allah? Enggak, belum tentu, enggak tahu kita. Apakah sholat yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah? Enggak tahu kita. Makanya ditopang, ditunjang dengan apa? Tunjangan sholat sunnah. Khawatir tadi sholat wajibnya enggak diterima oleh Allah, ditunjang dengan sholat sunnah. Ya. Nah, makanya para aimatus salaf, sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Abu Darda dan yang lainnya, dan para sahabat yang lainnya, ketika sholat mereka khusyuknya luar biasa sampai mereka menangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kana idza shalla baka ka'annahu 'udan min khasyatillah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dahulu ketika sholat beliau banyak menangis. Beliau menegakkan sholat seperti kayu yang tegak lurus karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membaca firman Allah dalam Al-Qur'an di malam hari, surat At-Tur sampai pada ayat yang ke-77. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Menangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari malam hari sampai menjelang pagi hari. Dia menangis. Ya. Mereka para sahabat sampai sedemikian rupa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut amalannya enggak diterima oleh Allah. Nah, maka jangan malas jadi orang. Jadi seorang muslim jangan malas. Jangan malas karena belum tentu amalan wajib kita diterima oleh Allah. Belum tentu amalan wajib kita ini diterima oleh Allah. Maka silahkan ditunjang dengan amalan-amalan sunnah supaya menjadi penyempurna dari amalan kewajiban kita. Karena amalan kewajiban kita itu masih banyak kurangnya, sehingga dianjurkan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Nah, kemudian yang kelima atau yang keenam, anna man ajaza an ba'd al-ma'mur kafahu أن يأتي بما قدر عليه منه فمن لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا ومن لم يستطع قاعدا صلى على جنب ومن أمكنه أن يركع فليركع ومن لم يمكنه فليومئ بالركوع
Contohnya, dia tidak mampu sholat berdiri karena sakit, ya, atau mungkin dia berdiri dia sanggup, ya, tapi ketika hendak rukuk dan sujud, mungkin uratnya lagi kecetit atau ketarik. Orang yang ketarik uratnya di belakang sakit ketika untuk dibagi untuk rukuk dan sujud, nggak bisa dia. Maka dia sholatnya mungkin sambil berdiri, ketika hendak rukuk dan sujud, dia ada kursi, dia duduk di kursi. Sambil isyarat saja. Kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalau dia mampu rukuk, kalau dia mampu sujud. Kalau dia tidak mampu, pakai isyarat saja. Pakai isyarat. Dia sholat berdiri nggak mampu, silakan duduk. Duduk nggak mampu, silakan dia sholat dengan berbaring. Mampu dia rukuk, mampu dia sujud nggak mampu, cukup dengan isyarat saja. Ya, demikianlah Islam memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan kepada pengikutnya, nggak pernah memberikan beban yang berat. Sekarang kalau orang dalam keadaan sakit, urat-uratnya ketarik atau kecetit, kemudian dia dipaksa, oh Anda kalau sholatnya nggak pakai rukuk dan sujud, nggak sah sholatnya. Itu sholat jenazah namanya. Ini konyol. Kesian orang yang lagi sakit, atau mungkin ada bapak-bapak yang mungkin kakinya, lututnya lagi sakit, bermasalah, ya. Maka dia harus dipaksa, harus rukuk dan sujud. Maka dia berat, nggak bisa, nggak mampu. Maka dalam Islam diperbolehkan bagi mereka yang tidak mampu, maka semampunya dia beribadah kepada Allah. Artinya semampunya bukan berarti kemudian malas-malasan. Subuh nanti aja, saya nggak mampu, saya tidur dulu. Bukan itu. Semampunya seperti tadi. Dalam gerakan-gerakan sholat, kita nggak mampu rukuk, nggak mampu sujud, cukup dengan isyarat saja. Nggak mampu berdiri, silakan duduk. Duduk nggak mampu, silakan tidur berbaring. Nggak mampu lagi dengan isyarat. Ya, Islam memberikan kelonggaran, kemudahan. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, bukan berarti bahwasanya silakan Anda beribadah kepada Allah semampu kalian. Alhamdulillah, berarti saya boleh nggak sholat subuh. Bukan itu. Ya, bukan yang cerdas, jadi orang yang pintar. Jadi yang dimaksud adalah ketika dia nggak mampu sholat berdiri, silakan duduk nggak mampu, silakan dengan berbaring, dengan apa namanya, isyarat saja boleh. Dia berusaha mengerjakan sholat tapi nggak mampu sempurna, maka sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan fattaqullaha mastata'tum atau faf'alu minhu mastata'tum. Datangi atau amalkan sesuai dengan batas kemampuan kalian. Bukan berarti bahwasanya oh saya nggak mampu ini, nggak mampu, otak saya nggak masuk. Nggak, bukan seperti itu. Kerjakan dulu, kerjakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah, kerjakan terlebih dahulu. Ternyata saya nggak bisa sempurna mengerjakan amalan ini, saya masih banyak kurangnya. Terus berusaha. Ya, bukan berarti bahwasanya jika kalian tidak mampu mengerjakannya. Jadi dalam hadis ini yang dimaksud dengan fa'tu minhum mastata'tum, datangi sesuai dengan batas kemampuan kalian. Bukan berarti bahwasanya oh saya udah nggak mampu ini, saya nggak mampu, nggak mau ibadah, malas. Bukan itu. Artinya dia sholat, berusaha sholat dengan sempurna, tapi ternyata gerakannya masih kurang, nggak sempurna. Ya khalas, semampunya. Ya. Nah, demikian pula dengan orang-orang yang lagi safar. Ini kebanyakan problem orang-orang yang lagi safar, entah itu dia sopir, entah dia itu penumpangnya, entah di kereta, di bis, di mana-mana, banyak yang nggak sholat. Alasan klasiknya apa? Najis. Kenapa nggak sholat najis tadi habis kencing? Terus kenapa? Emang kencing kayak anak kecil, kemana kayak anak bocah, kemana-mana air kencingnya. Orang kan bisa prediksi. Kira-kira dia kencing ini airnya kemana-mana enggak? Kecuali kalau dia kencingnya sambil disiram-siram gitu ya. Kalau dia orang yang normal, sekarang sudah disediakan tempat untuk kencing yang dia bisa kencing tidak najis. Ya. Nah, ala kulli hal, dia harus sholat, jangan tinggalkan sholat. Pakaian kalau seandainya najis, sholat dengan pakaian najis gak apa-apa, darurat. Ya. Jangan tinggalkan sholat. Jadi jangan kita ini menggampangkan perkara-perkara ibadah. Jangan kemudian hadis ini ditarik kemudian mengatakan fa'tu minhum mastata'tum, faf'alu minhum mastata'tum.
Beribadahlah kalian semampu kalian, datangi semampu kalian. Oh, saya nggak mampu ini, belum mampu, saya hindari saja. Bukan seperti itu. Nah, anna man ajaza, annahu la yanbaghi lil insan kathratu masail. لأن كثرة المسائل ولا سيما في زمن الوحي ربما توجب تحريم شيء لم يحرم أو إيجاب شيء لم يجب وإنما يقتصر الإنسان في السؤال على ما يحتاج إليه فقط. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, tidak sepantasnya bagi seseorang itu dia terlalu banyak bertanya, terutama ketika di zaman turunnya wahyu. Ketika di zaman turunnya wahyu, jangan banyak bertanya. Bisa jadi perkara yang diwajibkan untuk diharamkan oleh Allah tadinya tidak diharamkan karena terlalu banyak bertanya, akhirnya diharamkan oleh Allah. Atau ijabu syai'un lam yujib, atau perkara yang dulunya tidak diwajibkan oleh Allah akhirnya terlalu banyak bertanya diwajibkan oleh Allah. Ya. Wa innama yaqtasir al-insanu fi as-su'ali 'ala ma yahtaju ilaihi faqat. Cukup manusia ini dia merangkum, ya. Merangkum yaitu bahwasanya pertanyaan yang dia butuhkan saja. Ya. Jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu mendetail bertanya-tanya sehingga perkara yang tidak diharamkan oleh Allah di permulaannya karena banyak pertanyaan diharamkan oleh Allah. Perkara yang dahulunya tidak diwajibkan oleh Allah karena banyak pertanyaan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Rasul alaihi salatu wassalam beliau dalam beberapa perkara beliau banyak artinya terdiam, takut perkara tersebut diwajibkan oleh Allah. Contohnya apa? Salat tarawih. Salat tarawih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja beliau waktu itu salat cuma di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Selanjutnya sampai beliau wafat tidak pernah salat tarawih berjamaah dengan para sahabatnya. Apa alasan Rasulullah? Aku khawatir Allah Subhanahu Wa Taala akan mewajibkannya dan umatku tidak akan sanggup, kata Rasulullah SAW. Ya, sampai sedemikian rupa Rasulullah memikirkan. Takut sholat tarawih ini diwajibkan. Perkara ini akan memberatkan umatnya. Kalau seandainya sholat malam ini diwajibkan oleh Allah, minta ampun beratnya seperti apa. Sekarang aja gak wajib aja beratnya bagi manusia. Sholat tarawih itu sholat malam. Rasulullah sengaja tidak mau keluar. Kenapa? Khawatir akan diwajibkan oleh Allah dan ini akan memberatkan umatnya. Kalau Allah memerintahkan silahkan, Allah wajibkan kalian sholat malam, bangun kalian sepertiga malam. Apakah ini tidak memberatkan? Berat. Semua orang pasti keberatan. Waduh, enak-enaknya tidur sholat malam. Ya, berat. Sehingga Rasulullah SAW tidak keluar. Beliau hanya keluar 3 hari saja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Selanjutnya sampai beliau wafat beliau nggak keluar. Berarti sholat tarawih itu bid'ah. Iya. Rasulullah nggak pernah ngerjakan. Kerjakan. Iya. Sampai wafat beliau nggak keluar, sholat di rumah. Nggak pernah berjamaah Rasulullah, sholatnya di rumah. Sampai beliau wafat. Ya. Bukan seperti itu. Segala sesuatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah cuma sekali saja dia bagian dari sunnah untuk dikerjakan, untuk diikuti. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika para sahabat di masjid salat tarawihnya mencar masing-masing ada di sana, semuanya akhirnya sama Umar dikumpulkan dalam satu imam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah itu perkara yang ini, kata Umar bin Khattab. Ya, padahal bukan bid'ah itu sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengerjakannya. Jadi dalil yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu ada maka tidak tepat, atau bid'ah hasanah itu ada maka tidak tepat. Nah, ala kulli hal, kemudian
anna kathratul masail wal ikhtilaf 'ala al-anbiya min asbab al-halak kama halaka bidzalika man kana qablina. Banyak bertanya dan menyelisihi para anbiya, para nabi, ini merupakan sebab kebinasaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kita oleh Allah karena banyak bertanya dan menyelisihi nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Akhiran at-tahdhir min kathratil masail wal ikhtilaf لأن ذلك أهلك من كان من قبلنا فإذا فعلناه فإنه يوشك أن نهلك كما هلكوا. Peringatan keras bagi orang-orang yang dia terlalu banyak bertanya akan tetapi dalam rangka untuk menyelisihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kita. Kalau kita mengerjakannya, khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kita sebagaimana Allah membinasakan umat terdahulu. Ya. Jadi jangan terlalu banyak bertanya, artinya kadang orang itu bertanya dalam rangka untuk menyelisih. Ya, ada. Jadi jangan banyak bertanya kalau dalam rangka untuk menyelisih. Karena khawatir Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kita sebagaimana umat terdahulu. Dia bertanya atau mereka bertanya tapi dalam rangka untuk menyelisihi perintah nabinya sehingga Allah membinasakan mereka. Dan khawatir, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika kita banyak bertanya dan menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, khawatir kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat terdahulu. Nah, baik ikhwani wa akhwat fillah azza wa wa iyyakum, inilah akhir dari hadis yang ke-9 yang kita baca. Ini ada pertanyaan, sudah jawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan, falyatafadhal. Ya, ini sudah dijawab. Barusan terakhir saya jawab. Apakah ada bid'ah hasanah? Sudah dijawab. Monggo Bapak-bapak, silakan yang mau bertanya. Pertanyaannya, bolehkah terima sedekah atau barang dari kerabat? Contohnya? Contohnya, misal kerabat saya kerja di Depok, kemudian beliau dapat gaji, dan dia silakan ke kerabat. Nah, bolehkah menerima sedekah dari kerabat yang hartanya diperoleh dengan cara yang haram? Kalau seandainya kita mengetahui pekerjaan seseorang itu dia memperoleh rezeki dengan cara yang haram, maka jangan diterima. Jangan diterima, ya. Karena nanti hadits yang ke-10 ini akan disebutkan, ya. Di hadits yang ke-10 ini disebutkan bahwasanya ada seorang yang dia syaratnya untuk dia doanya diterima oleh Allah itu sudah komplit. Dalam hadits yang ke-10 yang akan kita baca, ya, tsumma dzakara rajula yutilu safar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Jadi ada orang yang dia ini disebutkan dalam hadis ini, dia syarat untuk diterimanya doa oleh Allah itu sudah terkumpul pada dirinya. Syaratnya diterima semua oleh Allah. Yang pertama, dia safar. Doanya musafir itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yamuddu yadayhi ila sama, dan syarat tata cara berdoa yang benar yang akan diterima oleh Allah, mengangkat kedua tangannya ke langit. Demikian, ya. Kemudian dia bertawassul dengan menyebut nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram.
dia pakai haram. Segala sesuatu yang dia hasilkan, yang dia peroleh dengan cara yang haram, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dia memperoleh harta dengan cara yang haram, bukan khawatir, mereka ini terjerumus pada satu perbuatan dosa. Yang pertama, mereka berdosa kepada Allah. Tentunya mereka makan dari makanan yang haram. Ketika kita bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal, kita memberikan makan kepada anak istri kita, itu sedekah. Pahala, kita berpahala. Jangan dikira kita memberikan makan dan minum kepada anak istri kita itu cuma sekedar ayo kita makan-makan dulu ke restoran ayo. Ini bapak lagi pegang duit banyak. Sedekah. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bapaknya memperoleh harta dengan cara yang haram, kesian anak istrinya. Anak istrinya nggak tahu menau, katanya nggak tahu menau. Dicekoki dengan barang yang haram oleh suaminya atau oleh bapaknya. Ya. Itu yang pertama, amalannya tidak akan diterima. Orang yang bersedekah dengan harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia punya gaji besar ataupun walaupun dia seorang wajib mengeluarkan zakat, zakatnya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hartanya diperoleh dengan cara yang haram. Yang kedua, kita tidak boleh menerima harta dari orang yang tujuannya apa? Tujuannya memberikan hadiah, memberikan pelajaran. Kalau seandainya ada para kaum fuqara, ada tahu ada seorang direktur perbankan yang dia gajinya mungkin puluhan juta sampai ratusan juta, kemudian dia umumkan di media sosial bahwasanya saya akan mengeluarkan harta haram dari gaji saya, atau saya akan mengeluarkan zakat saya pada tanggal sekian, silakan Anda berkumpul di rumah saya. Dan manusia berkumpul, dia akan merasa enjoy dan santai. Sehingga tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi, wa annuka ma'an nuqsanik, Anda merasa aman dari segala bentuk kekurangan Anda. Hartanya diperoleh dengan cara yang halal, padahal haram. Orang yang dia hartanya itu dia keluarkan, yaitu dengan cara dia berinfak atau sedekah atau dia mengeluarkan zakatnya, kemudian tidak ada yang datang yang mau menerima zakatnya, dia akan berpikir 1000 kali, ternyata duit saya nggak laku ya, nggak ada yang mau dengan duit saya. Itu akan menjadi pelajaran untuk dirinya. Tapi kalau ada orang dikasih, nih, terima, oh makasih om. Ada yang datang dikasih, terima kasih om. Dia senang, alhamdulillah harta anak bermanfaat bagi orang lain. Anak dicatat sebagai pahala oleh Allah. Nggak ada. Ya. Tapi kalau orang tidak mau menerima harta dari orang yang pelaku pekerja maksiat dan berdosa, atau hartanya diperoleh dengan cara yang haram, tidak ada yang mau menerima hartanya, maka dia akan berpikir, ya, seperti kemarin beredar video kasus virus corona di Cina. Ada orang yang sedang mengantri di rumah sakit karena tidak mendapatkan pelayanan, dia hambur-hamburkan duitnya. Ya, saking jengkelnya dia, duit gak berguna. Ya, harta tidak berguna. Itulah, harta itu tidak selamanya dia bisa menyelamatkan dirinya. Dia punya duit, dia ingin berobat ke rumah sakit, ternyata rumah sakit nggak mau terima jasadnya dia. Kalau ada orang dia punya harta diperoleh dengan cara yang haram, kemudian orang tidak mau terima duit dari dia, itu duit mungkin mau dibakar sama dia. Ternyata dia kaya, nggak ada gunanya. Ya. Nah, jadi jangan diterima harta haram, kecuali ada pengecualian. Ya, sebagian orang masih menyimpan uangnya di bank. Di situ ada harta haram. Berupa apa? Bunga bank. Bunga bank sebagian para ulama membolehkan untuk diambil dan wajib untuk diambil. Kalau nggak diambil, dimanfaatkan oleh bank tersebut. Bunga bank sebagian para ulama membolehkan untuk diambil.
tapi dipergunakan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum contohnya membangun jalan, membangun WC umum, ya, sesuatu yang dihinakan. Jangan, oh saya punya ada harta haram dari bunga bank, saya mau nyumbang ke Masjid Ar-Riyadh, lumayan bisa naikkan pahala saya. Nggak bisa Pak, ya, sia-sia pahalanya nggak akan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih baik ya, yang punya duit banyak di bank yang ada bunga-bunganya ambil, ya, gunakan untuk kepentingan umum, memperbaiki jalan, ya, dan lain sebagainya. Artinya untuk sesuatu yang tidak ada gunanya, yang dihinakan, yang diinjak-injak oleh manusia. Ya. Nah, jangan kemudian memperbaiki masjid, memperbaiki sekolah, nggak akan berguna, pahalanya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang bisa saya berikan jawaban. Ada yang lain? Tentang larangan Nabi makan atau membunuh kelelawar dan ular dan kodok, ada fadilahnya banyak yang virus itu. Nah, bagaimana dengan orang yang menyediakan itu? Ada beberapa tempat di Manado juga menyiapkan makanan kelelawar itu. Nah, itu menyediakan juga termasuk dosa. Seorang muslim dia diharamkan memakan binatang yaftarish, yang bertaring. Itu binatang-binatang yang diharamkan, yang tidak boleh dimakan. Ya, kalau sesuatu yang sudah diharamkan, ya sudah. Contohnya yang paling gampang, orang yang bekerja di restoran yang dia menyediakan minuman keras, atau mungkin jangankan restoran, minimarket yang sekarang sudah menjamur di Indonesia ini. Nggak tahu masih ada nggak itu minuman keras? Biasanya ada, ditaruh minuman keras atau sigaret. Itu yang kerja, kasir-kasirnya, karyawannya bekerja, itu mereka berdosa. Ya, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu yang punya saudara yang kerja di restoran, apa? Ya restoran termasuk. Di minimarket yang lagi menjamur itu suruh keluar. Ya, suruh keluar. Mereka berdosa karena mereka ikut membantu menyebarkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjual barang dagangan yang diharamkan oleh Allah. Yang mencatat, kasirnya yang mencatat, yang pelayannya yang mengasihkan barangnya, tukang parkirnya, semuanya kena dosa. Semuanya berdosa. Ya. Jadi dalam hadis disebutkan siapa yang menghidangkan, siapa yang mencatat, siapa yang dia ikut terlibat dalam perkara yang haram, semuanya berdosa. Semuanya berdosa.